Oke, di tugas 2 itu Bapak Ibu diminta untuk melakukan wawancara dengan guru di sekolah yang sudah menerapkan program penguatan pendidikan karakter. Untuk apa? Untuk mengetahui tantangan dan juga kendala yang dihadapi dalam implementasi program pendidikan karakter ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu semua. Di sini siapa aja yang memang sudah mengajar di sekolah? Ada berapa orang kira-kira? Oke, Bu, saya tanya satu-satu deh ya, yang saya lihat di sini ya. Mbak Gabriela sudah mengajar sebelumnya? Belum Bu, cuma sekarang lagi honor sebagai tendik di sekolah. Oh gitu, iya. Oke. Tapi jadi kalau itu sudah, seenggaknya sudah punya sekolah untuk misalnya nanti ada wawancara, ada apa, udah enak ya Bu ya? Kira-kira seperti itu. Ya Bu. Oke, kalau Mbak Izri ini sepertinya lagi di sekolah juga ya? Lagi di tempat kerja. Oh iya, tempat kerja. Iya. Apa namanya, di sekolah juga atau gimana Mbak? Posisi saya sekarang sebagai admin di bimbel, cuman Oh iya. sedikit banyaknya ikut belajar ngajar juga. Oke, bagus. Kemudian ada nggak yang di sini benar-benar pure belum apa? Maksudnya memang belum mengajar sama sekali gitu. Emang benar-benar full kuliah aja gitu. Ada? Saya Bu. Iya, Mbak. Siapa? Mbak Feriska ya? Siapa lagi? Iya. Oh, Kartika Canda Dewi. Oke, boleh di raise hand ya. Biar saya bisa memetakan gitu. Oke, Mbak Kartika baru fresh grade dari SMA atau gimana? Atau sempat gap year dulu? Saya sempat gap year soalnya mondok dulu di Jawa. Oh, sekarang ini fokus kuliah aja jadi. Oke, semangat. Iya. Oke, semangat. Kemudian tadi ada Mbak Feriska Mitia ya? Iya Bu. Oke, ini fokus bener-bener kuliah ya? Nggak sambil mengajar atau jadi tendik atau apa gitu? Oke. Nggak kuliah aja Bu. Oke. Saya menghargai dan mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah bekerja, yang masih fokus kuliah aja atau sambil sibuk dengan kegiatan lainnya. Misal ada yang kuliah tapi sambil membantu ibunya, orang tuanya di rumah, entah berdagang, entah apa, saya apresiasi itu. Yang penting, di sini saya memandangnya sama, kita semua mahasiswa. Ya. Nah, dalam mata kuliah ini, literasi karakter dan kepramukaan dulu pada tahun 2000, kurang lebih 2018 ya. Saya masih di semester 1. Masih di semester 1 perkuliahan. Itu mata kuliahnya belum ini, masih PGSD itu masih pendidikan karakter. Sekarang kayaknya diakumulasi ke dalam pramuka. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang pendidikan karakter ini, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu kan sambil searching, nggak apa-apa, saya santai aja. Cuma karena kalau kita nggak komunikatif, cuma saya aja yang ngomong, nanti ngantuk, ya. Ada beberapa karakter nih, misalnya disiplin, jujur, ya, bertanggung jawab. Coba dicari Bapak Ibu. Saya sudah tahu ya, tapi saya minta tolong sama Bapak Ibu untuk ada berapa belas sih nilai karakter, coba di searching dulu. Ada berapa belas nilai karakter itu? Biar kita bahas nanti satu persatu. Oke, Mbak Robiatul Adawi. Oke, terima kasih konfirmasinya, Mbak. Kalau sudah ada yang ketemu, boleh nanti langsung cek sound. Ada 5, Bu. Oke, kita tampung dulu ya jawabannya. Tadi siapa yang jawabnya, Mbak En? Siapa tadi yang jawab 5? Dwi. Oke, Mbak Dwi, kita tampung dulu jawabannya ya. Oke, ada lagi yang berbeda jawabannya. Di sini saya 14. Siapa, Mbak Feriska ya? 8. Berapa Mbak Feriska? Ada 18. Oh, 18. Oke, kita di sini ya. Kita di sini sistemnya nggak salah menyalahkan atau apa ya. Kita sistemnya menampung. Oke. Tadi ada yang jawab 5, ada yang jawab 18. Ada lagi yang jawab lain mungkin? Atau sama? Atau tidak punya jawaban?
Oke, untuk yang baru join deh. Barabiatul, gimana? Ada berapa yang Mbak Ada temu? Bu. Maaf, Tadi kurang terdengar, Mbak. 18 karakter. Ada berapa? Ada 18 karakter. 18 nilai karakter. Oke. Ya. Jadi benar, yang nilai karakter itu ada 18. Ada yang pertama, ada apa? Nilai karakter yang pertama? Dari yang Ada religius. Oke, terus nomor 2-nya? Jujur. Oke. Coba dari 18 ini, kira-kira yang kerap kali yang pasti kita temui di sekolah itu yang mana aja kira-kira? Disiplin, Iya. kreatif, Mandiri, Gemar. gotong royong. Oke, jujur Rasa kira-kira ingin. masuk nggak? Ada Jujur Bu, masuk. Masuk ya. Masuk, Bu. Sebenarnya semuanya di masuk ya, integritas. cuma mungkin ada secara frekuensi yang paling kerap kali ditemui gitu. Oke, ini sedikit cerita bahwasanya saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih untuk mengampu mata kuliah ini. Namun kebetulan ini relate dengan skripsi saya. Itu terkait dengan analisis karakter disiplin peserta didik kelas tinggi pada pembelajaran daring di SD Negeri 04 Palembang. Itu tahun 2021, zaman kita COVID. Nah, saya skripsi zaman COVID. Jadi itu singkat cerita nggak bisa untuk pembelajaran, kita nggak bisa ngambil penelitian untuk pembelajaran karena sedang daring. Jadi cuma cari-cari judul yang kira-kira bisa ya diterapkan pada saat siswa itu sedang pembelajaran daring. Apa sih? Coba sekarang kita gini aja deh. Disiplin ketika pembelajaran daring. Gak jauh-jauh kita nih. Misalnya kita ini kan bertemu secara daring nih Bapak Ibu. Mungkin ada. Saya juga pernah melakukan itu ya dulu selama mahasiswa. Atasnya jilbaban nih misalnya ya. Bawahnya apa kita nggak tahu. Kadang kan kayak gitu ada. Terus misalnya nih ada yang off cam, tapi off camnya itu dalam keadaan yang apa ya? Memang sengaja bukan untuk misal off cam mau ke kamar mandi nih, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang off cam, teman saya ini dulu off cam makan mie gelas gitu. Off cam sambil tiduran ternyata. Nah, ini kan bagian dari kedisiplinan Bapak Ibu. Nah, dulu saya mengukurnya ya, mengukur kedisiplinan peserta didik itu jadi lihat nih karakter siswa selama mereka Zoom, selama mereka mengikuti pembelajaran daring itu bener nggak sih? Misal nih Zoom hari Senin ya, meeting hari Senin, kita lihat nih ya, kita lihat nih dia pakai dasi nggak gitu, dia pakai cat pinggang nggak gitu. Jadi saya nggak mau terlalu saklek ya namanya sama mahasiswa, tapi dulu saya jujur pernah mengalami punya dosen yang maaf Mbak yang belum di mute dulu ya biar suaranya nggak memantul. Oke. Jadi ketika Zoom berlangsung ya, itu dia random aja. Misal dipanggil nih, misal Mbak Veriska, tolong berdiri dari atas sampai bawah seperti itu. Diperlihatkan ke kamera. Jadi panik. Yang pakai celana pendek itu panik. Yang bawahannya entah sarung entah apa itu panik gitu. Nah itu bagian dari kedisiplinan. Tapi saya nggak sesaklek itu. Cuma ini kalau benar-benar kita mengukur secara apa ya, secara instrumennya. Kira-kira kayak gitu. Nah ini nanti endingnya di tugas 1 yang di sesi 3 ini. Nah, oke, kemarin Bapak Ibu sudah diminta untuk melakukan wawancara. Saya juga sudah melihat beberapa jawaban Bapak Ibu di forum diskusi ya. Saya menghargai itu. Tapi mungkin ya karena wawancaranya itu nggak pakai instrumen ya. Jadi mungkin masih apa ya, kayak kita jawabannya ini belum sepenuhnya menggali, ibaratnya kita penelitian nih tapi belum digali sepenuhnya gitu. Nah ini nanti fungsinya di tugas 1 itu. Kemarin juga nih, tapi saya menghargai, mengapresiasi itu, nggak apa-apa Bapak Ibu sudah mencoba. Tapi saya ada satu nih, saya peringatkan. Kemarin ada yang benar-benar itu bukan hasil wawancara, saya tahu itu hasil chat GPT, saya tahu. Boleh Bapak Ibu, boleh pakai chat GPT di zaman yang memang sudah eranya. Nggak mungkin kita nggak pakai AI itu di zaman sekarang tuh nggak mungkin. Tapi ya kita baca dulu, kita sadur dulu, kita
kira-kira yang cocok yang mana, terus kita tambahkan juga dengan referensi lainnya, dengan modul mungkin, dengan jurnal lain mungkin, atau dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang mutlak copy langsung, paste langsung, bahkan kadang prompt AI-nya yang masih gini, buatkanlah ini, itu kadang masih dituliskan, saya kerap kali menemui mahasiswa yang seperti itu. Aduh, kalau yang menemui seperti itu saya langsung kasih nilai 20 biasanya. Karena berarti nggak membaca lagi. Tapi kadang saya menemukan, oh ini AI, tapi nggak kelihatan banget. Ya udahlah, kasihan gitu. Cuma saya mengapresiasi dia ambil dari AI, tapi dia sadur dulu, dia tambahkan dengan kalimat sendiri, tambahkan dengan referensi lain. Nah, itu saya baru yang top gitu, kira-kira. Ya, bukan berarti nggak boleh pakai AI, enggak. Di zaman sekarang justru malah ya itulah gunanya teknologi. Kira-kira seperti itu. Iya, sambil saya minta tolong ya Bapak Ibu dibantu screenshot ya, nanti minta tolong dikirimkan ke grup sebagai bukti kita sudah melakukan web gitu. Saya minta tolong ke siapa yang sinyalnya stabil, mungkin bisa minta tolong di screenshot. Mbak Dwi Upita mungkin bila minta tolong ya, di screenshot ya, terus dikirimkan ke grup ya. Gimana Mbak Dwi? Oh, belum, mikrofonnya belum dihidupkan. Saya nggak bisa mendengar Mbak. Nggak stabil juga, Bu. Takutnya mati lampu juga. Yang di sini kira-kira keberadaannya stabil, cuma untuk screenshot aja kok. Soalnya saya kalau sambil screenshot, itu saya sambil lihat apa materinya ini nggak ini. Mbak Izri gimana? Bisa bantu saya screenshot, Mbak? Kalau dari laptop caranya. Oh, Atau dari HP bisa? dari laptop bisa, Mbak. Apa klik yang apa namanya gambar gimana ya? Yang udah tahu cara screenshot dari laptop, mungkin bisa bantu Ibu. Bisa bantu saya? Ibu itu udah masuk grup, ini udah di screenshot. Oh, oke. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih yang sudah bantu screenshot. Oke, kita kembali lagi ke ini tadi, wawancara. Nah, karena wawancaranya tadi nggak pakai instrumen, jadi kayak kita nih udah mau nanya nih, misalnya mau wawancara pedagang nih, misalnya jauh-jauh. Apa ya mau ditanyain ya? Yang tadinya inget nih di rumah mau nanya apa, ketinggalan. Udah sampai rumah, oh iya ini tadi belum ditanyain ya. Karena apa? Karena nggak ada apa ya, alat ukurnya. Seperti itu, nggak ada alat ukurnya. Nah, nanti kita buka di sesi 3. Tugasnya seperti apa? Oke, tugas di sesi 3 nanti ya. Bapak Ibu, salah satu tugasnya, kalau yang tugasnya berkaitan dengan e-book sih saya nggak ini ya, yang nomor 3. Nah, nanti ada tugas terkait rancanglah salah satu instrumen yang cocok untuk mengukur salah satu karakter peserta didik. Pilih satu instrumen dan karakter yang dikuasai. Oke, gini. Tadi ada berapa? Ada berapa karakter? 18. 18. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang jujur, mau pilih yang disiplin, mau pilih yang bertanggung jawab, yang Bapak Ibu kira-kira sukai atau kayaknya yang ini menarik deh. Yang ini kayaknya di sekolah ini saya pengen ukur kedisiplinannya kayaknya kurang disiplin gitu. Atau kayaknya di sekolah ini bagian kejujurannya siswanya suka nyontek nih gitu. Boleh dari 18 itu. Tapi kalau kita nggak pakai instrumen Bapak Ibu ya, biasanya apa ya? Nggak, pengukurannya itu nggak jelas. Dan saya izin tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini semester berapa? Semester 1, 1. Bu. Wah, masih semester 1 kan. Jadi belum bisa kalau misalnya nggak saya kasih contoh, harus saya kasih contoh sih. Karena saya relate di saya juga, mungkin dulu kalau saya semester 1 diminta seperti itu mungkin masih ngawang ya. Oke, instrumen. Mungkin di antara kita, oh langsung bikin instrumen, tapi saya nggak mau. Nggak ada instrumen tuh tiba-tiba bisa langsung jadi instrumen. Harus ada kisi-kisinya dulu Bapak Ibu. Seperti apa? Nanti saya contohkan. Ya. Oke, saya mungkin boleh coba share screen ya. Saya ini dulu matikan ini.